What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan menceritakan kisah yang sangat menarik banget dan bikin kalian berpikir, loh kok bisa seperti itu ya? Nah, kalian pernah ngebayangin gak sih malaikat yang kalian tahu, atau malaikat yang pernah kalian lihat, atau malaikat yang pernah kalian tonton, itu bukanlah bentuk malaikat sesungguhnya. Jadi kalau kalian berpikir kayak bentuk malaikat itu seperti wanita atau seperti pria ganteng gitu, rupanya bentuknya itu tidak seperti itu loh guys. Nah, kemudian gue juga akan menceritakan kalau rupanya menurut suatu kepercayaan, Hawa bukanlah wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Loh, terus siapa? Nah, bakal gue ceritain kepada kalian. Nah, yang terakhir gue juga akan menceritakan 7 pangeran neraka yang menguasai neraka. Siapa mereka? Nah, langsung aja gue bakal cerita kepada kalian. Tapi sebelum gue ceritain itu semua kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel ini, channel Willy Kun, dengan cara gampang banget guys. Klik aja tombol subscribe-nya. Abis itu setelah kalian nonton video ini, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal guys. So, langsung aja kita ngebahas hal-hal yang sangat menarik ini guys. Check it out, let's go! So, yang pertama bakal gue bahas kepada kalian adalah bentuk dari malaikat. Tapi sebelum gue ceritain ini semua, gue juga mau tegasin kalau ini yang gue ceritakan kepada kalian menurut kepercayaan orang Yahudi dan kepercayaan kekristenan. Jadi bukan dari kepercayaan yang lain ya guys. Mungkin kalau di kepercayaan yang lainnya, bentuk atau kisah ini bisa berbeda. Nah, yang kali ini gue ceritain kepada kalian yang tadi gue bilang menurut kepercayaan orang Yahudi dan kekristenan. Nah, langsung aja. Aduh, gatel, sorry ya. Nah, langsung aja gue bakal kasih lihat kalian bentuk asli dari malaikat menurut kepercayaan kekristenan. Jadi buat kalian yang berpikir loh, bentuk malaikat itu kalau yang ditonton atau mungkin yang kalian pernah lihat malaikat ya. Oh my god, jangan sampai kalian pernah ngeliat malaikat. Tapi kalau yang kalian tonton mungkin kayak wanita atau pria yang ganteng gitu, tubuhnya proporsional, menggunakan pakaian putih, terus juga mukanya serba putih, kemudian dia juga mungkin ada sayap berwarna putih ya, seperti sayap merpati. Itu bukanlah bentuk malaikat sesungguhnya. Nah, memang malaikat sendiri itu ada beberapa tingkatnya guys kalau di surga ini. Kalau bentuk menyerupai manusia, memang ada malaikat seperti itu, tapi itu rupanya adalah malaikat tingkat rendah. Di dalam kepercayaan ini, mereka percaya kalau malaikat itu tingkat tertingginya itu dibagi menjadi 3. Malaikat pertama yang tingkatnya paling tinggi bernama Serafim. Nah, Serafim ini bentuknya itu unik banget, dimana matanya itu ada di tengah, kemudian sayapnya itu juga sangat besar sekali. Kemudian tingkat yang kedua adalah Serubim ini juga sangat unik sekali, bentuknya bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah Orapim. Menurut gue pribadi ini bentuknya yang paling unik sekali karena seperti lingkaran cincin, kemudian lingkaran cincin itu di tengahnya ada mata besar, tapi di cincinnya itu juga ada mata-matanya kayak banyak gitu loh, kayak permata guys. Nah, ini gue juga ada satu video yang bakal gue tunjukin kepada kalian bagaimana perbandingannya kalau kalian melihat malaikat ini. Jadi kalau kalian melihat malaikat ini, kalian bisa lihat ya, ini yang Serafim, bentuknya itu kepalanya ada kepala manusia, kemudian di sampingnya ada kepala macan, dan sampingnya lagi adalah kepala kerbau guys. Nah, di tengah dadanya ini ada sebuah mata yang luar biasa gede banget, dan sayapnya itu juga lebar ke samping guys. Ini bentuk dari malaikat tingkat tertinggi Serafim yang tugasnya itu juga untuk mengurus keinginan dari Tuhan guys. Kemudian bentuk yang kedua, kalau kalian perhatikan bentuk dari Serubim, juga sangat unik sekali, dimana bentuk keduanya itu adalah yang kalian lihat di sini, sayapnya itu luar biasa banyak banget. Kemudian di samping sayapnya itu juga ada mata, di tengah dadanya ini juga kembali lagi guys ada mata yang luar biasa banget. Serubim ini sendiri memang di kerajaan Tuhan itu bertugas untuk menjaga kerajaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Orapim. Nah, Orapim ini bentuknya menurut gue pribadi yang tadi gue bilang memang bentuknya unik banget guys. Lihat tuh, gerakannya itu juga wow, sangat menarik. Nah, tugas dari Orapim ini juga menyampaikan pesan atau apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada malaikat tingkat rendah. Jadi pesan Tuhan ini yang nantinya akan sampai ke manusia itu akan disampaikan oleh Orapim ke malaikat tingkat rendah. Nah, setelah kalian melihat bentuk sesungguhnya dari malaikat, gimana sih pendapat kalian guys? Gue pribadi sih cukup kaget
kaget karena pertama-tama ya gue mikir kayak kalian, bentuk malaikat tuh mirip seperti manusia dan tampangnya tuh mungkin sangat cantik dan sangat ganteng sekali. Tapi setelah melihat seperti ini, gue jadi teringat ada beberapa kisah di dalam kepercayaan gue di mana seorang malaikat gitu muncul dalam kisah ini dan mengatakan, tenang, jangan takut. Kalau bentuknya seperti ini sih, gue pasti auto panik. Nah, gimana kalau kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Next, gue bakal lanjut lagi kisah yang sangat unik banget menurut gue, yaitu kisah mengenai Hawa guys. Kalian percaya gak sih Hawa itu adalah wanita pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini? Nah, rupanya di kepercayaan Yahudi, di sebuah mitologi, kisah mitologi ini menceritakan kalau wanita pertama yang diciptakan Tuhan itu bukanlah Hawa. Nah, menurut kepercayaan ini juga, wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan bernama Lilith. Memang namanya tuh ribet ya guys, kayak Lilith, belakangnya pakai TH gitu guys. Jadi kalau di ngomong kayak harus dibuang Lilith gitu. Pokoknya namanya Lilith. Kemudian uniknya, Lilith ini diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat juga. Jadi kan Adam itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat kan. Nah, Lilith ini, si wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan, berasal dari tanah liat juga. Sehingga dia merasa kalau dia itu equal atau bisa dibilang seimbang atau setara tingkatnya dengan Adam. Jadi ketika Tuhan bilang kepada wanita pertama ini untuk menjadi istrinya si Adam dan dia itu tunduk kepada Adam, si Lilith ini nggak mau. Dia ngerasa, loh, gue kan satu tingkat sama cowok ini nih, kenapa gue harus tunduk sama dia? Setelah dia menolak permintaan dari Tuhan ini, bahkan Lilith ini juga dikabarkan langsung keluar dari Taman Eden dan dia itu pergi begitu saja. Nah, setelah itu Tuhan sebenarnya mengirimkan malaikat untuk menyampaikan pesan, meminta agar Lilith ini kembali. Tapi di situ Lilith malah tidak mengiyakan permintaan dari Tuhan ini. Dia itu akhirnya menjadi seorang iblis. Nah, setelah dia menjadi seorang iblis ya udah lewat begitu kan. Nah, akhirnya kisahnya seperti yang kalian ketahui, Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam biar dia itu nggak kesepian di Taman Eden. Tapi kali ini Tuhan menciptakan Hawa atau wanita pertama yang kita percayai itu berdasarkan tulang rusuknya dari Adam. Jadi si Hawa ini diambil dari tulang rusuknya Adam dan akhirnya dia itu menjadi seorang wanita pertama yang akhirnya menikahi Adam di Taman Eden. Nah, kepercayaan seperti ini menurut gue juga baru pertama kali denger ya guys. Ada wanita pertama bernama Lilith ini dan gue juga nggak tahu tuh kalau misalnya dia menjadi wanita pertama dan akhirnya dia menjadi iblis, bukannya nantinya dia itu jadi iblis pertama juga? Karena setahu gue pribadi yang mungkin pengetahuan tentang seperti ini sangatlah dangkal ya. Gue taunya iblis pertama itu adalah ya yang menggoda si itu loh, si ulernya itu yang menggoda. Nah, tapi gue nggak tahu sih ini kisahnya bener apa enggak. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih menarik banget dan gue baru pertama kali ngedengarnya. Nah, kemudian gue akan menceritakan yang terakhir, yaitu 7 pangeran neraka yang menguasai neraka. Nah, kalau kalian yang nggak tahu, ini memang kepercayaan dari kekristenan, dimana kalau neraka itu dibagi menjadi 7 tingkat dan tiap tingkatnya itu ada penguasanya dan tiap tingkatnya juga itu hukumannya berbeda-beda sesuai dengan apa kalian bersalah di ketika hidup guys. Yang pertama-tama, memang kepercayaan ini berdasarkan 7 dosa mematikan. Nah, 7 dosa mematikan ini mewakili satu tokoh yang ada di tingkat neraka tersebut. Yang pertama adalah Lucifer. Kalau kalian mendengar kata Lucifer itu, wow, ini adalah iblis yang tadinya adalah seorang malaikat yang akhirnya diusir ke muka bumi. Kenapa seperti itu? Karena dia itu mewakili dosa kesombongan. Jadi dia itu merasa kalau dirinya itu sama seperti Tuhan, dia itu tidak mau menyembah Tuhan lagi dan akhirnya dia itu menantang Tuhan guys. Ya udah tau lah, auto fix kalah dan dikirimkan atau dibuang ke muka bumi dan akhirnya masuk ke neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah Mammon. Kalau kalian melihat bentuk dari Mammon ini, memang bentuk Mammon itu seperti kakek tua di mana sedang duduk di kursi kerajaan yang dipenuhi dengan uang guys. Nah, karena memang Mammon itu adalah iblis yang mewakili dosa keserakahan. Dipercayai Mammon ini adalah yang membuat manusia itu menjadi sangat serakah terhadap uang dan kekuasaan. Jadi Mammon ini adalah iblis penggoda yang membuat kita itu jatuh terhadap dosa ini guys. Kemudian tingkat ketiga pangeran neraka yaitu bernama Asmodeus. Kalau kalian melihat Asmodeus ini bentuknya itu sangat mengerikan sekali karena kepalanya itu nggak tahu kepalanya yang mana, ada kayak kepala hewan di sampingnya itu. Kemudian bentuk badannya juga nggak jelas guys, kayak bentuk antara hewan sapi, kuda atau bagaimanapun. Pokoknya bentuknya itu sangat tidak jelas sekali. Si Asmodeus ini sendiri mewakili dosa hawa nafsu. Dipercayai dia ini adalah iblis yang tidak
bisa dihindari oleh siapapun guys. Sangat sulit sekali dihindari, bahkan oleh ratu ataupun raja. Karena hawa nafsu ini akan menggoda manusia terus menerus, dan seringkali manusia sih jatuh dosa terhadap dosa ini. Nah kemudian si pangeran keempat dari kerajaan neraka adalah Leviathan. Kalau kalian mencari bentuk dari Leviathan, bentuknya itu sangat mengerikan sekali. Bentuknya itu seperti ular, seperti naga yang siap menerkam guys. Dia itu mewakili dosa iri dengki. Jadi kalau kalian yang iri dengki ini dan masuk ke dalam tingkat neraka si Leviathan, kalian akan dimakan hidup-hidup. Ih, merinding kan? Kalian kayak mungkin ditaruh di neraka, mengambang-ngambang di lautan api, kemudian kalian itu diakhiri dimakan oleh Leviathan ini. Oh my god, gue sih nggak ngebayang guys, mengerikan sekali. Merinding tuh, gue sampai merinding banget guys. Nah kemudian pangeran kelima dari kerajaan neraka bernama Beelzebub. Nah Beelzebub ini kalau kalian cari bentuknya, memang Beelzebub bentuknya seperti insek atau apa ya, seperti lalat gitu. Tapi ada juga beberapa kepercayaan yang melihat kalau bentuknya itu adalah seperti manusia serangga memang. Nah Beelzebub ini mewakili dosa kerakusan, ya memang seperti lalat yang hinggap di sisa-sisa makanan gitu, karena dia saking rakus tetap memakan makanan ini. Nah Beelzebub sendiri juga dipercaya adalah pangeran iblis, dan dia juga adalah seorang pangeran dari kebohongan. Jadi buat kalian yang suka bohong, mungkin kalian sudah dirasuki oleh Beelzebub kali guys. Mengerikan ya guys ya. Nah kemudian pangeran keenam yang pasti kalian sering dengar sekali, namanya adalah Satan. Ya bener banget, kalau dalam Indonesia katanya adalah setan. Setan ini sendiri mewakili dosa kemarahan. Jadi buat kalian yang suka marah-marah, kalian sudah dikuasai oleh setan nih. Nah setan juga adalah seorang iblis yang menguasai atau memerintahkan atau mengendalikan seluruh setan yang ada di dunia ini guys. Kalau kalian ngelihat setan ya, dia itu udah dimunculi oleh Satan. Dan pangeran terakhir adalah Balpagor. Kalau kalian melihat bentuk dari Balpagor ini, bentuknya sangat mengerikan, sangat menjijikan sekali, karena seperti orang yang sangat gendut sekali. Nah karena memang dia itu mewakili dosa kemalasan. Nah Balpagor sendiri juga dipercayai adalah iblis yang mempengaruhi atau membohongi manusia agar dia itu jatuh ke dalam dosa kemalasan. Jadi melakukan segala sesuatu udah males banget, bergerak males, makan males, pokoknya segala sesuatu udah males, cuma tiduran, dan akhirnya tubuhnya itu menjadi gemuk. Nah itu adalah 7 pangeran yang dipercayai menguasai 7 tingkat dari kerajaan neraka. Dan ya menurut gue, oh my god, jangan sampai deh kalau kita sampai bertemu dengan mereka. Karena kalau kita bertemu dengan mereka kan kita sudah masuk neraka guys. Jangan sampai seperti itu ya, amit-amit. Nah jadi kalian tuh harus kayak beramal ya, jangan sampai masuk ke neraka guys. Nah itu dia kisah hari ini yang gue sampaikan kepada kalian. Gimana? Mengejutkan sekali kan? Bentuk dari malaikat itu nggak sesuai seperti yang kalian pikirkan. Kemudian juga Hawa katanya itu bukan wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir 7 pangeran dari kerajaan neraka. Ini gue masih merinding loh ceritanya. Nah tapi gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Gue mau tahu guys, pasti gue baca satu-satu kok. Nah itu dia kisah hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Abis itu jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal ya guys ya. So itu dia video hari ini. See you guys in the next video. Ciao, Willy Kun is out.